Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan kemurahan memungkinkan kami dapat beribadah kepadamu serta memberitakan firman Tuhan. Izinkan hambamu memberitakan firman-Mu dengan materi yang sudah hambamu persiapkan. Mohon Allah Roh Kudus yang mengaruniakan hambamu hikmat akal budi serta pengharapan dari tempat maha tinggi. Sertai kami, sertai pemberitaan firman Tuhan, sertai lidah mulut hambamu, dan singkapkan rasa firman-Mu bagi kami. Dan Engkaulah yang berbicara lebih daripada apa yang sudah hamba-Mu persiapkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, dan di dalam kekudusan Tuhan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap semangat, tetap survive. Sebab anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali ibadah kepada Tuhan dan berinteraksi melalui pemberitaan firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada firman Tuhan, sehingga kita diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, hati yang melekat kepada Tuhan. Mari kita membaca satu nas firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 91 ini memberikan gambaran yang jelas kepada orang-orang yang percaya tentang apa yang seharusnya dapat kita lakukan. Mazmur memberikan pesan yang penting di sini, yaitu tentang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Ayat 14. Jika kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, maka otomatis kita memiliki hubungan pribadi yang sangat intim dengan Tuhan, dan dapat berkata kepadanya, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, ya Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kata melekat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menempel benar-benar, sehingga tidak mudah untuk lepas atau tertanam. Istilah melekat dalam bahasa Inggris memakai kata love, mencintai. Objek yang dicintai adalah Tuhan, berarti mencintai Tuhan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukanlah cinta atau love, tetapi dihubungkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Tuliskan dengan kata kasak. Kasak di sini menuliskan
atau menunjukkan suatu keterangan desire, yaitu gairah, hasrat, kenikmatan yang begitu kuat. Itulah yang dimaksudkan melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ranting melekat kepada pokok, maka ia akan mendapat asupan makanan, asupan air, sumber mineral, dan segala yang dibutuhkan demi pertumbuhan hari demi hari. Kelangsungan hidup ranting sangat tergantung sepenuhnya kepada pokok. Ranting tidak bisa hidup tanpa adanya pokok. Dan dengan kata lain, pokok adalah sumber kebutuhan utama bagi ranting-rantingnya. Melekat kepada Tuhan berarti tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, yang dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 19 ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memperhatikan masih dalam ayat 14, frasa di dalam aku. Di dalam aku menunjuk suatu hubungan yang begitu karib. Artinya kita mempercayakan totalitas hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya sepenuhnya atas kehidupan kita, atas perjalanan hidup kita, atas seluk-beluk hidup kita, dan atas seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan berkarya sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa berkat bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Yang pertama adalah ada solusi dan jawaban. Ayat 14. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan ada solusi dan jawaban ketika menghadapi problematika hidup. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak luput dari segala problem. Tapi kemudian ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan solusi dan jawaban yang tepat. Pada waktunya Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita berkata, oh Tuhan sangat baik, oh Tuhan luar biasa, oh Tuhan hebat, yang berkuasa untuk menolong saya walaupun saya menghadapi begitu banyak problematika dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebaliknya bagi orang yang hatinya tidak melekat kepada Tuhan, ketika ia menghadapi problematika hidup, maka tidak ada solusi baginya. Seringkali dia merasa semua jalan sudah buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban. Maka kemudian ia bisa menjadi stres, depresi, putus asa, dan bunuh diri. Kemudian selanjutnya dalam ayat yang ke-14, perhatikan frasa, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku. Ada 4 nama Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ini. Ini sengaja diperkenalkan oleh sang pemazmur kepada setiap pembaca dan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Keempat nama itu ada dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita mulai dalam ayat yang pertama. Di sana dikatakan yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi itu adalah El Elyon. El Elyon itu adalah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Itulah pengenalan Mazmur kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang maha kuasa, El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Maha kuasa atas segala-galanya. Itu pengenalan pemazmur terhadap Tuhan.
Kemudian ada tempat perlindunganku dan gumuk pertahananku, ayat yang kedua, yaitu Yahweh, YHWH. Dia adalah Allah tempat perlindungan dan gumuk pertahanan bagi seorang pemazmur, juga bagi setiap orang percaya. Masih dalam ayat yang kedua, yang keempat, di sana ditulis tentang Tuhan dengan huruf kapital semua, yaitu berarti Elohim, Tuhan. Huruf kapital semua menunjuk kepada Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit bumi beserta isi. Jadi pemazmur memakai keempat nama Tuhan di sini untuk menunjukkan bahwa di tengah situasi apapun yang dihadapi oleh umat, yang dihadapi oleh orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, harus memandang kepada Tuhan, harus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada tantangan, bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada kesulitan, tapi fokusnya datang kepada Tuhan. Bahwa ketika fokus kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu merupakan jawaban. Pertolongan Tuhan merupakan solusi yang diharapkan dan yang dinanti-nantikan. Dan kita akan mengandalkan Tuhan, maka Ia akan memberikan solusi dan jawaban. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika pemazmur mengenal Tuhannya begitu dekat, bagaimana cara Tuhan menolong, bagaimana kapasitas Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang maha hebat, maha besar, maha dahsyat, luar biasa. Maka kemudian muncul satu optimisme, muncul harapan, muncul iman bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab, bahwa Tuhan sanggup memberikan solusi, dan bahwa Tuhan sanggup memberikan jawaban atas setiap problem yang dihadapi oleh umatnya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, apa berkat bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Dalam ayat yang ke-15, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dalam konteks ini Tuhan menjanjikan penyertaannya saat orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Penyertaan itu dialamatkan hanya kepada orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan. Nah, benar-benar seperti orang yang sedang jatuh cinta. Tuhan menyertakan penyertaannya. Sungguh luar biasa. Situasi dan berkat yang dialami di dalam dunia ini bisa saja fluktuatif, suka berubah-ubah. Tetapi Tuhan mau mengajarkan bahwa Tuhan sudah cukup bagi kita. Pertolongan Tuhan sudah cukup, pemeliharaan Tuhan sudah cukup, dan penyertaan Tuhan sudah cukup bagi kita. Kita tidak perlu lagi untuk meminta bala bantuan dari pihak yang lainnya. Sebab jika Tuhan sudah menyertai, berarti Tuhan sudah cukup bagi kita untuk menghandle, untuk memprotek dari segala rintangan, dari segala kesulitan, dari segala mara bahaya yang terjadi dalam dunia ini. Semua orang yang percaya katakan amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini situasi dan kondisi jelas memang fluktuatif. Bahkan mungkin pendapatan kita juga fluktuatif. Bisa berubah-ubah. Pekerjaan seseorang barangkali tidak lagi sesuai dengan passion yang mereka miliki. Dan ada banyak hal yang mungkin menjadi suatu pergumulan bagi kita. Perubahan-perubahan, regulasi-regulasi yang terjadi di seputar kehidupan kita membuat seseorang menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi depresi bahkan. Tetapi satu hal, kabar baik dari firman Tuhan, di tengah-tengah kesesakan Tuhan berjanji memberikan penyertaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Semua yang percaya katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi umatnya itu bisa berwujud kebaikan dan kepedulian Tuhan yang akan menjaga, meluputkan, dan membentenginya. Mazmur pasal 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini sesuatu yang luar biasa. Sama kemudian seperti perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mengapa demikian? Sebab artinya melekat kepada Tuhan. Ada jaminan, ada garansi bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawabnya. Mengapa? Karena didasari dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Apa berkat jika hati melekat kepada Tuhan? Ayat yang ke-16 mempunyai umur yang panjang. Secara keseluruhan, keselamatan berarti jalan keluar yang diberikan Tuhan pada orang yang melekatkan hatinya kepada Tuhan. Sebagai klimaks dan kesimpulan dari perikop ini, maka ada keselamatan, ada panjang umur, dan Tuhan mengenyangkan orang-orang yang dikaruniakan panjang umur dan keselamatan kepadanya. Dari segi teologis, manusia makin jahat. Dan itu terjadi sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka sejak itu, umur manusia itu diperpendek. Nah, kita bisa menarik satu grafik mulai dari zaman Perjanjian Lama atau dari keturunan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sampai dengan sekarang. Usia nenek moyang kita hampir 1000 tahun. Tetapi kemudian sekarang tidak ada yang mencapai umur 150 tahun saja. Dan itu merupakan satu kemerosotan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dibandingkan dengan zaman dahulu, tentu saja ada banyak alasan secara alami di mana polusi yang begitu hebat, kualitas udara yang kotor, kualitas makanan yang begitu menurun, dampak pestisida, dan lain seterusnya. Tetapi para nabi yang cinta Tuhan pun umurnya juga tergolong pendek. Contohnya Nabi Elisa, yang takut akan Tuhan, yang cinta kepada Tuhan. Tapi dia mati karena sakit. Padahal Nabi Elisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang lain. Bahkan Nabi Elisa dipakai Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Lalu janji umur panjang di sini itu maksudnya bagaimana? Janji yang diberikan di sini adalah panjang umur secara umum, secara universal, yang kita bisa pegang saat mentaati dan berpaut kepada Tuhan. Tuhan memelihara dengan mengenyangkan ketika Tuhan memberikan umur yang panjang. Dan itu merupakan janji Tuhan kepada setiap orang yang mendekatkan hatinya kepada Tuhan. Meskipun umur manusia sekarang sudah sangat pendek,
Mazmur pasal 90 ayat 10 berkata bahwa usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan bonusnya adalah penderitaan jikalau lebih daripada 80. Walaupun demikian pendek, tetapi selama Tuhan masih mengkaruniakan umur untuk hidup dalam dunia ini, Dia mengenyapkan, Dia memelihara, dan keselamatan Tuhan sertakan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa dalam hati kita melekat kepada Tuhan? Seberapa dalam hatimu melekat kepada Tuhan? Apakah kita melihat berkat-berkat dan capaian-capaian yang selama ini sudah tercapai, yang selama ini sudah kita dapatkan, benar-benarkah berasal dari Tuhan? Atau apakah itu karena kerja dan usaha kita semata? Hati yang melekat kepada Tuhan berdampak kepada berkat yang Tuhan berikan. Ada solusi dan jawaban. Penyertaan Tuhan mempunyai umur yang panjang. Inilah janji berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sudahkah hati Anda semua melekat kepada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus yang memampukan kita sehingga hati kita setiap hari melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Sudah hamba-Mu paparkan pada hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam memaparkan firman-Mu, namun Allah Roh Kudus yang terus berbicara. Berikan kami penjelasan. Berikan kami pemaparan yang lebih dalam, lebih tajam, lebih detail, lebih kompleks. Allah Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk dikoreksi firman Tuhan, untuk dinasehati, untuk diajar firman. Roh Kudus yang meneguhkan firman-Mu dan meteraikannya supaya menjadi rema. Pakai kami Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami jadi pelaku firman. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman-Mu terima, bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun penuhi, menyertai, memberkati kita semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami tamatkan ibadah kami dengan pengucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.